Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani al-hibba'i rahimani wa rahimakumullah. Saya sebutkan tadi al-hibba'i adalah salah satu ungkapan rasa cinta ya. Karena Masya Allah dimanapun kita berpindah tetap bisa melancarkan kegiatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah di dalam kegiatan kita. Terutama kita berterima kasih kepada yang memberikan fasilitas tempat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai tambahan berat kebaikan pada timbangannya kelak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan banyak kebaikan dalam kegiatannya. Kita lanjutkan mulazamah kita pada kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, atau nama kegiatan ini mulazamah aqidah, mulazamah aqidah dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas dulu pertama jawaban dari ujian. Masya Allah ujiannya dianggap sukses ya, 80% semuanya, hanya sedikit, tidak ada yang di bawah 70 ya, nilainya. Saya sebutkan jawabannya. Sebutkan biografi singkat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Intinya dari pertanyaan ini saya ingin melihat dari antum yang utama tanggal dilahirkan dan tanggal wafatnya, kemudian siapakah beliau. Tanggal lahirnya adalah 1115, wafatnya 1206. Beliau adalah salah seorang warga Saudi Arabia yang dilahirkan di Najd, kemudian tumbuh kembang di dalam ilmu, itu sudah antum sebutkan semuanya, dan sampai berdirinya kerajaan Saudi Arabia beliau bergandengan tangan bersama Muhammad bin Saud. Yang kedua, tunjukkan teks dalam kitab yang menunjukkan wajibnya belajar ilmu agama. Ya, yaitu i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina an ta'allum arba'i masail, sampai pada lafaz al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang nomor 3, tapi tadi ada yang jawab yajibu alaina ta'allum. Ya boleh. Yajibu alaina ta'allum, wajib bagi kita belajar. Tapi lafaz yang tegas menunjukkan ilmu agama, yaitu ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Tapi ada yang menjawab sampai ta'allum, saya benarkan. Nomor 3, apa maksud perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum"? Jawabannya adalah maksud dari perkataan tadi bukan makna ya. Ada yang tadi menjawab hanya arti dari kalimat tersebut, tapi kurang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Imam Syafi'i ingin mengungkapkan kepada kita bahwasanya surat Al-Asr berisi seluruh perintah untuk kita di dalam beragama ya, atau praktek beragama untuk kita secara global. Adapun perinciannya terdapat di dalam surat-surat yang lainnya. Kemudian yang keempat, tunjukkan dalil secara rinci perkataan Al-Bukhari bab ilmu sebelum beramal. Dalilnya adalah fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Yang kelima, cantumkan lafaz yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti Rasulullah SAW beserta dalilnya. Lafaznya adalah bal arsalna ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Kemudian dalilnya surat Al-Muzammil 15-16. Kemudian sebutkan lafaz pengertian syirik
sesuai penulis ya. Sesuai penulis. Tadi ada berbagai macam jawaban dan paling banyak alhamdulillah menukil tulisannya penulis, yaitu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Adapun yang menjawab ya, annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun. Ya. Ini adalah lafaz yang menunjukkan tidak ridhonya Allah kepada kesyirikan. Tapi belum dimaknai apa itu kesyirikan. Makna kesyirikan adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Nomor 7, tunjukkan dalil mencintai karena Allah dan benci karena Allah. Surat Al-Mujadalah ayat terakhir 22 ya. La tajidu qauman yu'minuna billah ila akhirih. Nomor 8, sebutkan teks yang menunjukkan wajibnya ikhlas dalam beribadah. Banyak yang menjawab benar, yaitu an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. 9, sebutkan teks yang menunjukkan apa itu al-usul ats-tsalatsah, juga banyak yang benar ya, yaitu mal usul ats-tsalatsah faqul ma'rifatu al-'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10, sebutkan teks yang menunjukkan siapa Allah. Faqul rabbi Allah alladzi rabbani wa rabba kulla syai'in ila akhirih. Itu adalah jawaban, dan alhamdulillah banyak yang mumtaz ya, banyak yang nilainya 100 dan tidak ada yang di bawah 70. Sukses berarti. Insyaallah pelajarannya mumtaz. Insyaallah kita akan lanjutkan dari materinya. Kita lanjutkan. Mana ya Pak? Tafadhal. Wa anwa'ul ibadah. Nam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mislu al-islam wal iman wal ihsan. Nah. Wa anwa'ul ibadah, kata beliau, wa anwa'ul ibadah, dan macam-macam ibadah, allati, yang amarallahu biha, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dengannya. Macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya. Beliau mengatakan al-islam wal iman wal ihsan. Al-islam wal iman wal ihsan. Kira-kira dari mana beliau menyimpulkan hal ini? Kok bisa macam-macam ibadah Islam, iman, dan ihsan? Jawabannya adalah dari kira-kira hadis Jibril. Dari hadis Jibril alaihi salam, hadis yang panjang. Rasulullah didatangi oleh Jibril, kemudian bertanya tentang bab agama. Di situ menyebutkan 3 aspek agama. Yang 3 aspek tersebut merupakan urutan, jadi meningkat urutan. Menyebutkan Islam dulu, kemudian ihsan, kemudian iman, kemudian ihsan. Islam dulu, kemudian iman, kemudian ihsan. Yang dimaksud dengan Islam dalam penyebutan ini, yang dimaksud dengan Islam di dalam penyebutan ini adalah ibadah zahiriyah atau ibadah yang nampak, yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ibadah yang nampak yang dilakukan oleh anggota tubuh. Oleh karenanya
rukun Islam. Oleh karenanya rukun Islam mencakup sesuatu yang nampak. Rukun Islam mencakup sesuatu yang nampak, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nampak dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syarat orang masuk Islam adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam hati atau lafaz jahar. Jahar. Ya, menunjukkan nampak. 2, iqamatus shalah, mendirikan salat. Rukun Islam yang kedua, iqamatus shalah, mendirikan salat. Itu juga nampak. Yang ketiga, ita'uz zakah, menunaikan zakat. Ini juga nampak. Yang keempat, shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Haji bagi yang mampu. Semuanya adalah ibadah yang nampak. Adapun makna iman di dalam lafaz ini, adapun makna iman di dalam lafaz ini adalah ibadah batiniyah atau ibadah yang tidak nampak. Adalah ibadah yang tidak nampak. Oleh karenanya seluruh rukun iman mencakup sesuatu yang tidak nampak, alias ghaib. Mencakup sesuatu yang tidak nampak atau ghaib. Rukunnya adalah iman kepada Allah, kedua kepada malaikat, ketiga kepada kitab-kitab, keempat kepada rasul-rasul, kelima kepada hari akhir, yang terakhir iman kepada takdir atau qada dan qadar. Keenam-enamnya enggak ada yang nampak. Tidak ada yang nampak. Wa ammal ihsan, adapun ihsan dalam lafaz ini maknanya adalah penggabungan antara Islam dan iman, atau menggabungkan atau penggabungan antara Islam dan iman. Yaitu menggabungkan antara ibadah yang zahir dengan yang batin. Oleh karenanya rukun ihsan adalah apa itu rukun ihsan? Ahsan. Ya. Yaitu rukun ihsan adalah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, jika tidak maka berkeyakinan
Allah melihat dia. Jika tidak bisa demikian, maka berkeyakinan Allah melihat dia. Bagaimana pengertiannya ihsan ini? Ihsan tadi saya katakan penggabungan antara Islam dan iman. Islam contohnya kita ambil satu rukun Islam, salat. Kita ambil satu rukun iman kepada Allah. Kemudian digabungkan. Ya, kemudian digabungkan. Orang yang salat, dia melakukan salat berarti melakukan salah satu rukun Islam. Kemudian di dalam salatnya dia menghadirkan hatinya. Sampai-sampai tadi sebutkan rukun ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan. Karena kita tahu Allah tidak bisa dilihat di dunia, seakan-akan melihatnya. Maka ini adalah kedudukan yang dinamakan apa? Ikhlas. Ya. Dan jika tidak bisa mencapai derajat seakan-akan melihat Allah, minimal dia punya keyakinan dirinya dilihat oleh Allah. Ini namanya muraqabah. Atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua perasaan ini, ikhlas di dalam beribadah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan seorang hamba tadi bisa mempraktekkan Islam dan iman. Saya ulang, memiliki perasaan ikhlas dalam beribadah atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan seorang hamba tadi sudah bisa mempraktekkan Islam dan iman, maka dia mencapai derajat yang tinggi, yaitu ihsan. Walaupun tidak semua ibadah kita bisa mencapai itu. Kadang iya, kadang enggak. Ya, kalau kita pas iya, kita akan merasakan nikmat, betul? Kita akan merasakan nikmat ketika kita berhasil ikhlas, nyaman kita beribadah. Tapi kalau sudah menurun, ya, maka derajatnya juga sedang menurun. Ya. Barangkali kita sholat hanya menggugurkan kewajiban karena kita berpikir ada tugas yang belum selesai, sehingga tergesa-gesa kita dalam sholat. Walaupun gerakannya tidak tergesa-gesa, tapi yang tergesa-gesa apa? Hatinya. Segera cepat. Tidak nyaman di dalam beribadah. Nah, ini adalah makna dari ihsan secara teori tadi dan prakteknya. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu tentang ihsan? Biasanya ada beberapa ikhwan yang belum paham tentang ihsan ketika saya menyampaikan di luar sana. Bagaimana di sini? Paham insyaallah? Ikhlas sama muraqabah boleh diulang. Taib. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Ini adalah apa? Ibadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah, yaitu mencari wajah Allah. Maksudnya ikhlas. Ikhlas dengan ketinggian derajatnya. Sempurna ikhlas. Dia dalam ibadahnya hanya mencari pahala dari Allah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in lam takun tarahu," jika engkau tidak bisa melihat Allah, ya, apa? Fa innahu yaraka. Ketahuilah Allah melihatmu. Perkataan Rasulullah, Allah melihatmu, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut meyakini Allah sedang melihatnya. Allah sedang mengawasinya. Ini namanya muraqabah. Kita lanjutkan. Tafadhol. Summa qala wa minha ad-du'a'u wal khawfu wal raja'u wat tawakkulu wal raghbatu wal rahbatu wa khusyu'u wa khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsatu wal dhabhu
wan nadhru wa ghairu dzalik min anwa'i ibadati allati amara Allah biha. Kulluha lillahi ta'ala wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Kemudian beliau mengatakan di antara jenis ibadah adalah ad-du'a. Jadi tadi penyebutan Islam, iman, ihsan adalah penyebutan secara umum. Saya ulang, penyebutan Islam, iman, ihsan adalah penyebutan ibadah secara umum. Tadi sudah kita ketahui Islam adalah ibadah yang nampak, iman yang tidak nampak, ihsan penggabungan di antara keduanya. Ini penyebutan secara umum. Adapun beliau sekarang menyebutkan secara rinci, tidak semuanya, karena banyak jenis ibadah. Yang beliau sebutkan ini, ya, ini adalah pemahaman di dalam memahami kitab seorang ulama. Yang beliau sebutkan di sini adalah ibadah-ibadah yang sering manusia tergelincir di dalamnya dalam kesyirikan. Ibadah-ibadah yang disebutkan di sini adalah yang sering dipraktekkan manusia dan banyak terjadi kesyirikan di dalamnya. Terutama yang beliau sebutkan pertama itu apa? Ad-du'a. Di dalam berdoa banyak sekali terjadi kesyirikan. Maka dari sini kita harus ketahui dulu makna ibadah. Makna al-ibadah. Ibadah adalah sudah ya? Sudah pernah? Belum? Sudah? Silakan. Segala yang dicintai dan diridhoi Allah. Nah, ahsantum. Itu adalah makna ibadah. Berarti sudah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh tambahkan baik perkataan, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai, baik perkataan maupun perbuatan, secara zahir maupun batin. Secara zahir maupun batin. Contohnya dia disebutkan Islam dulu tadi, 2 kalimat syahadat masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Kenapa? Kalau kita sesuaikan ke definisi ibadah, karena mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, tapi masuk dalam mana? Perkataan atau perbuatan? Perkataan. Zahir atau batin? Zahir. Iman kepada takdir, ibadah atau bukan? Kenapa? Karena dia sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Perkataan atau perbuatan? Perbuatan. Zahir atau batin? Batin. Ya. Itu adalah batin. Taib. Faham ya? Jadi makna ibadah. Kita lanjutkan. Tadi dibaca ad-du'a, yaitu doa. Ya. Itu ada doa. Doa terbagi menjadi 2. Doa terbagi menjadi 2. Yang pertama, doa ibadah. Yang pertama adalah doa ibadah. Yang kedua adalah doa permohonan, atau bahasa Arabnya du'aul ibadah wa du'aul mas'alah. Du'aul ibadah atau doa ibadah wa du'aul mas'alah, dan doa permohonan. Apa bedanya? Doa ibadah adalah segala ucapan yang mengandung zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
segala ucapan yang mengandung zikir dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa permohonan atau doaul mas'alah adalah segala ucapan yang mengandung permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil dari definisi ini? Harus antum tahu dalil. Kenapa doa dibagi dua dan definisinya seperti itu? Dalil yang jelas adalah pada surat Al-Fatihah. Dalil yang jelas adalah pada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah pada ayat yang pertama sampai pada sebelum ihdinas siratal mustaqim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita coba cek. Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya segala puji bagi Allah Rabbul alamin, kan gitu. Dua, maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Tiga, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, maha pengasih lagi maha penyayang. Masih mengandung yang nomor satu atau nomor dua maknanya? Masih nomor satu, zikir dan pujian kepada Allah. Ayat ketiga, maliki yaumiddin, pemilik atau yang menguasai pada hari pembalasan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada lafaz permohonan? Belum ada. Maka berarti itu doa nomor satu. Artinya zikir dan pujian kepada Allah. Setelahnya sampai akhir ihdinas siratal mustaqim, sampai akhir adalah doa permohonan, karena di situ memohon petunjuk, dan petunjuknya bukan seperti petunjuk Yahudi dan Nasrani. Dan petunjuk tersebut bukan seperti jalannya Yahudi dan Nasrani. Ghairil maghdubi alaihim itu Yahudi, waladhdallin adalah Nasrani. Itu dalil yang jelas tentang pengertian tentang pembagian doa. Ada doa apa tadi? Ibadah, ada doa mas'alah. Kita mengucapkan dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Ayat doa. Masalah atau ibadah? Ibadah. Kemudian kalau kita mengucapkan subhanakallahumma bihamdika Allahumma ghfirli. Permohonan, masalah. Begitu. Kita mengucapkan di dalam salat Allahu Akbar, ya subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ibadah atau masalah? Ibadah. Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Masalah. Wadih, jelas ya situ. Sekarang mana yang lebih baik? Ibadah atau masalah? Ini masuk sedikit masalah fikih, tapi nggak apa-apa untuk dibahas. Sedikit masuk masalah fikih, tapi tidak apa-apa untuk dibahas. Ada para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, la syakka annal ibadah afdalu minal masalah. Tidak diragukan lagi bahwasanya memuji itu jauh lebih baik daripada meminta. Betul? Memuji jauh lebih baik daripada meminta. Dalilnya Al-Fatihah sebelum ada permintaan didahului dengan pujian. Ya. Oleh karenanya lafaz doa istiftah yang paling banyak dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Bukan berarti enggak boleh baca Allahumma ba'id. Ini bicara masalah afdhaliyah. Yang kedua, pembagian doa tersebut bermanfaat atau berfungsi supaya kita sebelum menyebutkan permintaan secara adab, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala yang akan kita minta itu. Sebelum kita meminta, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala yang akan kita minta itu. Ini adab. Di antara adab ad-doa.
Berikutnya adalah al-khauf. Khauf adalah takut. Ya, khauf adalah takut. Kita sebutkan secara global saja karena nanti ada perincian. Khauf sendiri raja ya. Ar-raja adalah harap. At-tawakkul adalah tawakal, yaitu menyandarkan diri kepada Allah. Kita sebutkan secara ijmal, secara global, nanti perinciannya pada masing-masing babnya akan disebutkan oleh penulis. Ar-raghbah adalah harap, sama seperti raja, akan tetapi kita bahas secara rinci nanti. Ar-rahbah adalah cemas. Al-khusyu' adalah tunduk dan patuh. Al-khasyah adalah takut, sama seperti rahbah dan khauf, tapi pembahasannya insyaallah nanti. Al-inabah adalah kembali dalam kurung taubat, kembali kepada Allah dalam kurung taubat. Kemudian al-isti'anah adalah meminta pertolongan. Kemudian al-isti'adzah, meminta perlindungan. Al-istighatsah, meminta pertolongan di saat genting. Az-zabhu, menyembelih. An-nadhru, nazar. Kemudian beliau menyebutkan wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan jenis-jenis ibadah yang lainnya allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala, yang Allah perintahkan semuanya harus diserahkan kepadanya saja. Ini menunjukkan bahwa yang beliau sebut tadi apa? Yang sering manusia tergelincir di dalamnya dalam kesyirikan. Kemudian sisanya beliau sebutkan secara umum, wa ghairu dzalik, dan yang lainnya kata beliau. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasannya masjid-masjid adalah milik Allah, janganlah kalian beribadah atau berdoa kepada Allah tapi juga berdoa kepada selainnya. Ini sudah kita bahas pada yaitu poin kedua, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Ya. Dan ini beliau hadirkan lagi dalil ini karena berkaitan dengan masalah apa? Ibadah. Pada poin yang kedua itu juga berkaitan tentang masalah ibadah. Allah tidak ridha untuk dipersekutukan dengan satu pun dari makhluknya dalam masalah ibadah. Maka antum tambahkan di sini maksud tad'u dalam ayat ini, yang artinya larangan untuk berdoa kepada selain Allah
yang artinya larangan untuk berdoa kepada selain Allah menunjukkan bahwasannya doa itu termasuk ibadah. Bahwasannya doa itu termasuk ibadah. Nah, tafadhal, lanjutkan. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو المشرك كافر ودليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Nah, faman sarafa, beliau mengatakan faman sarafa, barang siapa yang memalingkan minha, salah satu dari ibadah yang disebutkan di atas, faman sarafa minha syai'an, barang siapa yang memalingkan salah satu dari jenis ibadah li ghairillah, kepada selain Allah, fahuwa musyrikun, maka dia adalah musyrik, kafirun, dan kafir. Maka makna musyrik, maka di sini kita dapatkan makna musyrik adalah man sarafa min al-ibadah li ghairi, barang siapa yang memalingkan. Kalau makna musyrik adalah barang siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Musyrik adalah orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kemudian jika diiringi dengan kafirun di sini, jika diiringi dengan kafirun di sini, maknanya adalah pelakunya melakukan syirik yang besar. Pelakunya melakukan syirik yang besar, sehingga mengeluarkan dari agama Islam. Pelakunya melakukan syirik yang besar sehingga mengeluarkan dari agama Islam. Dan beliau menghadirkan dalil di sini, wa man yad'u ma'allahi, dan barang siapa yang berdoa kepada Allah disertai dengan selainnya, ilahan akhar, ilahan akhar, Tuhan selain Allah, la burhana lahu bihi, yang mana Tuhan selain Allah tersebut tidak ada keberhakan, ya, tidak ada keberhakan untuk disembah. Tapi makna asal la burhana lahu adalah tidak ada hujjah, tidak ada dalil baginya untuk menyembah Tuhan selain Allah tadi. Dari mana? Nggak ada dalil yang dimaksudkan, di mana sih maksudnya? Kenapa Allah mengatakan Tuhan selain Allah tidak ada dalil untuk disembah? Apakah kemudian maksudnya jika seseorang menemukan dalil melalui akalnya, dia boleh menyembah pada selain Allah? Tidak, maksudnya tidak ada la burhana lahu di sini, bahwasanya Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia selain Allah tidak ada rububiyah dan tidak ada asma was sifat. Artinya tidak punya perbuatan yang bisa dilakukan seperti Allah, seperti menghidupkan, mematikan, menurunkan hujan, memberikan rezeki. Rububiyah enggak punya. Juga tidak memiliki asma wa sifat, tidak punya asmaul husna, tidak punya sifat ar-Rahman, ar-Rahim, bisa memberikan manfaat kepada seluruh makhluk atau bisa menurunkan bahaya kepada seluruh makhluk. Al-Basir, maha melihat dimanapun makhluk itu berada. Bisakah patung melakukan demikian? Tidak. Bisakah kuburan melakukan demikian? Tidak. Artinya tidak punya rububiyah dan asma wa sifat, sehingga tidak berhak untuk disembah atau uluhiyah. La burhana
lahu. Sang penyembahnya tidak bisa menunjukkan yang disembah punya rububiyah atau asma. Ini maksudnya. La burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih. Maka hisabnya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan, ini adalah dalil muallif mengatakan musyrikun kafirun, yaitu innahu la yuflihul kafirun. Ini dalilnya. Orang yang menyembah kepada selain Allah kafir hukumnya. Ini adalah dalilnya, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan bahagia. Siapa yang kafir menurut ayat ini? Man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, wasil. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة ودليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال مؤلف وفي الحديث, dan di dalam hadis ad-du'a mukhul ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah mukhu, intisari. Mukh itu bisa dikatakan isi dari tulang. Itu apa? Sum-sum. Maksudnya intisari. Intisari dari ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Tapi lafaz ini didhaifkan oleh Syekh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah. Dan ada lafaz yang lebih sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Boleh antum catat di situ, ada lafaz yang lain yang lebih sahih. Lafaz ini diperselisihkan kesahihannya secara riwayatnya, tapi isinya benar. Isinya, maknanya benar. Lafaz yang lebih sahih, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Ini adalah sekian dalil atau salah satu dalil di antara sekian dalil yang menunjukkan doa itu adalah ibadah. Karena sekali lagi banyak manusia yang menganggap remeh dalam masalah doa ini sehingga mereka palingkan kepada selain Allah. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Beliau mengatakan dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dalil membuktikan doa itu adalah ibadah. Allah mengatakan wa qala rabbukum, dan Rabb kalian mengatakan ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ya, perhatikan, Allah mengatakan ini syahidnya, ini titik poinnya kenapa doa itu ibadah. Allah mengatakan innalladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yastakbiruna, sombong, an ibadati, dari beribadah kepadaku. Tadi awal ayat menyebutkan apa? Ud'uuni, berdoalah kepadaku. Kemudian lanjutannya, barang siapa yang sombong tidak mau beribadah kepadaku. Maksud ibadah tadi adalah doa. Sayadkhuluna jahannama dakhiri. Maka mereka akan masuk ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Dakhirin adalah dalam waktu yang lama. Bisa jadi ketika dia berdoa kepada selain Allah, maka kekal dia di dalam neraka. Wal iyadu billah. Na'udzu billah min su'il hal. Insyaallah sampai sini dulu materinya. Kita pekan depan membahas tentang al-khauf. Tadi adalah sampai kepada bab ad-du'a. Bab ad-du'a. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Barakallahu fiik. Tentang
teks faman sorofa min hasyai'an li ghairillah fa huwa musyrik kafir. Ini kan dijelaskan, saya menjelaskan bahwa orang yang berbuat syirik akbar itu dia musyrik kafir. Ini secara prakteknya gimana Ustaz? Ini kan mungkin secara global, tapi secara rinci atau prakteknya gimana Ustaz? Praktek di lapangan. Secara praktek di lapangan orang yang musyrik ya, seperti teks yang dicantumkan di situ, yaitu orang yang contoh memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah kan. Contohnya dia berdoa ke kuburan. Berdoa ke kuburan atau berdoa kepada pohon. Intinya dia isinya melakukan permintaan kepada selain Allah. Atau dia memuji kepada selain Allah seperti pujiannya kepada Allah. Doa ibadah atau doa masalah, kan ada dua macam doa tadi. Dua-duanya jika diserahkan kepada selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Ya, dia telah berbuat syirik. Buktinya manusia yang memuji makhluk sampai kepada derajat ketuhanan siapa? Nasrani memuji Isa sampai kepada derajat ketuhanan. Padahal di dalam kitab suci mereka disebutkan Isa itu nabi, makhluk. Tapi mereka berlebihan. Kafir atau tidak? Akhirnya kafir. Itu praktek di lapangan. Atau musyrik, yaitu berdoa dengan doa permintaan, doaul masalah. Contohnya datang ke kubur-kubur wali kemudian berdoa di sana. Atau datang ke pohon keramat, dia berdoa di sana. Atau apalagi yang sering terjadi di masyarakat kita, berdoa ya di tempat-tempat yang dianggap keramat lah ya. Kemudian dia mengucapkan permintaannya. Atau dengan biasanya terjadi kesyirikan bahkan di kota Makkah. Ya, yang sering terjadi itu di Padang Arafah. Di situ ada bukit yang diyakini itu pertemuan Adam dan Hawa. Itu bukit apa? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Di situ banyak kaum muslimin naik kemudian menuliskan permintaannya. Ini sama doa. Doa al-mas'alah. Intinya orang yang memuji dan melakukan permintaan pada selain Allah sama seperti kepada Allah, itu dia musyrik dan kafir. Secara perbuatannya dia kafir. Nah, Maksudnya setelah kita melihat ini, apakah kita boleh? Tidak boleh. Orang yang buat syirik. Belum, ya. Ini teori. Ini baru teori. Adapun hukum takfir nanti. Sekarang kita belum boleh untuk mengkafirkan siapapun. Ya, belum boleh untuk mengkafirkan siapapun. Ini insya Allah masih dalam tahap teori. Adapun bab takfir nanti kalau insya Allah sudah sampai setelah akidah wasithiyah. Insya Allah. Ada lagi? Untuk saat ini kalau kita ingin mencocokkan ilmu kan maksudnya? Iya, mempraktekkan Ustaz. Ya. Bagaimana caranya? Antum hanya hukumi perbuatannya, jangan orangnya. Kalau ada lihat orang berdoa ke kuburan, kafir. Bukan orangnya, bukan antum, Pak. Perbuatan antum itu perbuatan apa? Kafir. Adapun orangnya, katanya Ustadz belum boleh hukumnya. Nanti tetap bisa. Ya tetap kita mengucapkan salam sebagaimana kaum muslimin. Ada lagi? Naam. Di beberapa tempat seperti yang sekarang ini, kalau nggak salah di lingkungan Malang ini kan, kalau ini tadi mungkin diperkirakan kalau nggak salah malam Jumat pagi. Ya, di beberapa tempat ada ketika perempatan itu orang kadang buang bunga Ustaz. Apakah diperkenankan Ustaz? Kadang saya paksa untuk saya injak. Jadi bahasanya mungkin saya ingkari perbuatan itu. Cuma saya nggak tahu apakah boleh. Pertama, yang kedua, kalau misalkan boleh, ada nggak doanya? Baik.
pada asalnya perbuatan syirik ya adalah perbuatan yang wajib kita ingkari dengan pengingkaran yang besar. Ya, adapun tata cara pengingkarannya itu sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita penguasa setempat, contohnya seorang suami kepada keluarganya atau pemimpin kepada bawahannya, termasuk kepala negara kepada rakyatnya, maka wajib bagi mereka mengingkari kemungkaran dengan tangannya, langsung diubah. Bila perlu pelakunya dihukum. Adapun jika kita bukan wewenang pada tempat itu, maka turun derajatnya itu kita ubah kemungkaran dengan lisan. Dengan kita menasehati dengan cara yang ma'ruf. Seperti Nabi Ibrahim, beda. Ketika Nabi Ibrahim merasa mampu untuk mengingkari kemungkaran dengan tangan, beliau hancurkan apa? Patung. Tapi ketika berhadapan dengan ayahnya bagaimana? Dalam surat Maryam, Nabi Ibrahim berdialog, menasihati ayahnya dengan lisan. Ya abati, ma ta'budu la yughni anka syai'an, la yubsiru wa la yasma' wa la yughni anka syai'an. Wahai ayahku, yang kau sembah ini nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, tidak bisa mencukupimu. Intinya di situ apa? Nabi Ibrahim ketika berhadapan dengan ayahnya, maka turun grade-nya, yaitu dengan lisan. Dan jika dengan lisan pun kita tidak sanggup, maka ingkari dengan hati. Ingkari dengan hati. Lalu bagaimana ketika tadi diinjak? Jika perbuatan itu tidak mengandung mudarat yang lebih besar, maka silakan. Jika dengan menginjak kemudian ada pihak yang arogan, kemudian sampai berbuat sesuatu kepada kita, jadi lebih buruk kondisinya, maka jangan lakukan. Karena inti dari amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Memunculkan kemungkaran atau kema'rufan? Memunculkan kema'rufan. Kalau kita berbuat, lah kok kemungkaran yang muncul, berarti amar ma'ruf nahi mungkar kita bermasalah. Maka kita harus pandai menempatkan di posisi yang mana. Minimal ingkari dengan hati. Jika ragu-ragu mau menasihati dengan lisan, ragu iya enggak, maka berarti kita belum di tempat itu. Ingkari dengan hati. Hakata, insyaallah. Ya, silakan. Itu tadi kan yang berdialog dengan orang tua itu kan misal dialognya digunakan gitu Ustaz. Kan kayak di praktek kejawen gitu kan kayak ada tiap malam Jumat itu kopi sama makanan itu di rumah, katanya ada yang pulang gitu. Nah, sedangkan misal diberi dialog tetap kekeh, kan biasanya dibantah sama kita orang Jawa harus ikut tradisi orang Jawa gitu. Itu apa tetap kita dialog sampai sadar atau kita apa? Ingkari dengan hati. Kita kalau memang tempatnya tetap didengar ucapan kita, berarti kita posisinya berada di tempat bisa menasihati dengan lisan. Kalau kita berada di satu tempat, di situ kita berhak. Kalau kita turunkan grade-nya, berarti kita yang zalim. Jadi umpama kita berhak, seorang suami contohnya, suami melihat anak dan istrinya berbuat mungkar, dia diam, dia mengatakan saya mengingkari dengan hati. Enggak boleh. Karena Anda sebagai suami yang bawahannya adalah anak dan istri. Anak dan istri Anda sendiri contohnya gitu. Maka nggak boleh turunkan grade-nya, kecuali kalau anak dan istri orang lain. Beda. Begitu juga tadi, jika kita memang manzilahnya atau kedudukannya ada di menasihati dengan lisan, ya sudah di situ kita upayakan terus. Bagaimana jika tidak diindahkan? Nabi Ibrahim juga tidak dituruti oleh ayahnya. Sampai ayahnya mati dalam kondisi kafir, tapi Nabi Ibrahim terus menasihati. Begitu juga Rasulullah dengan pamannya Abu Thalib. Sampai meninggalnya pamannya tetap kafir. Jadi di dalam nasihat kita itu
bukan berharap orang berubah. Mungkin ya berharap cuma sekian persen. Apa yang kita harapkan dalam nasihat kita? Pahala dari Allah. Pahala dari Allah. Orang mau nurut, mau enggak, itu urusannya Allah. Yang penting kita sampaikan. Kemudian kita doakan. Nah, wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.